좀만 더. 좀만 더. 아이. Halo guys, apa kabar? Untuk kita yang selalu mageran, walau wanita sekarang pada murahan nih. Iya, canda kali. Oh ya, kali ini kita akan menceritakan alur film dari Korea bergenre romance komedi tahun 2015 yang berjudul Love Forecast. Film ini mengisahkan sepasang sahabat laki-laki dan perempuan yang dimana si laki-laki ini tuh ternyata cinta pada si perempuan selama 18 tahun. Lama banget kan? Oke lah, kalau begitu saya Bro Rico. Selamat datang di Zigzag. Scene diawali di saat sebuah daerah di Korea diprediksikan akan terjadi angin topan. Ada seorang wanita bernama Hyunwoo yang membawakan berita cuaca itu. Dia ini dikenal para penontonnya sebagai Dewi Cuaca. Dan dalam 2 tahun, akhirnya dia berhasil menjadi presenter prediksi cuaca di sebuah stasiun TV. Beralih ke seorang pria yang sedang beres-beres untuk surprise pacarnya, dia bernama Junso. Junso pun bertemu dengan pacarnya, tetapi 그만 만나고 싶어. 이거 신선한데? 나도 너를 위해서 준비한 이벤트가. 농담 아니야. kasihan. Ternyata kejadian itu juga pernah dialaminya di tahun-tahun sebelumnya. Pulang dari sana, tiba-tiba halaman apartemen Junsu sudah ramai. Kamar apartemen Junsu ternyata kebakaran karena lilin-lilin yang dimaksudkan untuk mensurprise pacarnya tadi. Alhasil dia pun dibawa ke kantor polisi. Karena si Dewi Cuaca, Hyunwoo, adalah sahabat Junsu, dia pun menebus Junsu di kantor polisi. Karena ketenarannya, Hyunwoo lah Junsu dengan gampangnya dibebaskan. Dan ternyata hal itu bukan cuma Junsu yang sedang patah hati. Akhirnya Hyunwoo mengajak Junsu minum-minum. 아프지? 나도 아파. 길거리 나가서 손도 잡고 싶고. 그렇게 남들 다 하는 거 평범하게 나 이 경우는 그냥 지정멜로야. 그냥 한잔해. 야야야 너. 나 혼자 마실게. 귀엽네. 봐. 없다고 해놓고 나갔어. 그 나를 택했니? 사람들 죽었어. 정말. 그리고 잦은 욕설과 폭력 김현우입니다. Saat pulang, Hyunwoo yang mabuk berat itu malah menelpon pacarnya yang sudah beristri itu. Dia manas-manasinya supaya cemburu, tapi Hyunwoo malah dihiraukan. Junsu tidak kuat lagi dengan kelakuan Hyunwoo. Dia pun meninggalkannya di tengah jalan. 지랄하고 자빠졌네. Paginya, Hyunwoo ternyata menginap di rumah orang tua Junsu. Terlihat di sini ayah Junsu sebenarnya pingin anaknya itu menikah dengan Hyunwoo, tapi mereka berdua kompak menolaknya. 근데 왜 이렇게 나 벌써 저 새벽에 화장실 가다가 어디로 전화하더라? 왜안 받아? 내 핸드폰 Dih, malu-malu. Setelah makan, dia pergi ke apartemen Hyunwoo. 여보세요? 거기는 오늘 강수학류 뭐지? 하라는 거야 말라는 거야. 들어가요. 너 계속 이렇게 맘 졸이면서 살 거임? 나도 알아 안 된다는 거. 너 완전 털털하고 재밌지? 너 남자가 남자 좋아하는 거 봤어? 이런 시댕이? 벌써 이렇게 이쁜 남자 봤어? Setelah mengganti baju, mereka berkeliling di pertokoan. Junsu menjadi penjaga Hyunwoo dari para fansnya seperti bapak ini. 오늘 비 오나? 비 안 올 것 같은데요. 진짜 진짜 네. 감사합니다. 진짜 네. 들어가세요. Di sepanjang jalan mereka membicarakan tentang tipe lelaki ideal bagi para wanita. Dan tiba-tiba, 돈 잘 쓰는 거. 아니고 영원할 수가 없거든. 뭔데 그럼? 확 밀치던지 끝까지 지켜주던지. anehnya Junsu merasa deg-degan saat di pojokan Hyunwoo tadi. Malamnya mereka membuat kesepakatan kalau hidup mereka janganlah terlalu fokus dengan cinta-cintaan. Tapi besoknya tuh si kampret ini malah balikan dengan pacarnya yang sudah beristri itu. Dan Junsu yang baru keluar mengajar mendapatkan telepon dari seorang bernama Andrew yang dia kenal satu wajib militer menagih janji Junsu yang mau mengenalkan Hyunwoo padanya. 여보세요? Di tengah bekerja,
Hyunwoo ditelepon Junsu untuk makan malam bersama. Tapi karena dia ingin makan malam dengan pacar beristrinya itu, dia melakukan trik yang sama dengan yang tadi barusan Junsu lakukan. Lalu malamnya Junsu jadi ikut temannya ke bar tari. Di sana dia tidak sengaja bertemu dengan wanita cantik dan seksi. Excuse me? 저 미쳐 빨리 와. 나 먼저 가볼게. 어딜 봐요? 저 가슴 본 거 아니에요. 봐요 그러니까. 보는 거 싫어하거든요. 뭐 하는 짓이세요? 너무 안 봐도 자존심 상하죠? 제가 뭘 어떻게 해드려야. 가끔씩 보세요. 살짝 뭐 하세요? 살짝. Cabul, cabul. 무슨 일 하시냐고요? 아, 전 애들 가르쳐요. 초등학교 쌤? 그 직업에 진짜 관심 많아요. 여친 있어요? 헤어졌어요. 원래 여자가 뭐 해달라고 하면 당연하죠. 마셔줄래요? Oh iya, wanita ini bernama Haejin. Sedangkan Hyunho sedang kencan di dalam mobil. 그러면 꽃놀이 갈까요? 그런 데 가서 손 집에서 거울 보고 놀면 뭐가요? 현우 네가 꽂히잖아. Heleh, bisa aja si Om. Kelihatan dari gestur si Om ini kalau dia takut untuk berjalan di publik. Ya, namanya juga selingkuhan. Lanjut ke Junsu. Setelah dia melihat tarian dari Haejin, tiba-tiba 나한테 혹했죠? 나랑 사귈래요? 나 괜찮은 여자예요. 진도 쭉쭉 잘 빼고 끝 같은 것도 없고. 끝나면 한 잔 더? dia seperti terhipnotis dan hanya bisa bilang iya. Liar bet anjay. Kalau yang di sana lagi berbunga-bunganya, yang di sini sedang sedih-sedihnya karena Hyunwoo ditinggal saat baru mau makan malam bersama. Dia pun jadi mengingat masa-masa pertama kali dia bertemu dengan si Om. 당신 변태야? 스타킹 나갔어. 스타킹. 어떡해? 어머니하고 단둘이 제주도에서 살았습니다. 유일하게 챙겨보시는 방송이 그럼 내려가서 어머님이랑 같이 귤룩 필요가 없다고 하셔서요. 진짜 보물이 들어왔어. 이거 어디 하나 앉아라. 아니 우리 이쁜 김현우 씨가 이거 지금 불편해요? 괜찮아요. 난 김현우 캐스터가 이 자리에 같이 있는 게 불편. 먼저 나가라고요. 네가 이러면 내 입장에 뭐? 김현우 씨 기분은 중요하지도 않아요? 현재 그만 부리세요. Ternyata sifat baiknya lah yang membuat Hyunwoo tergila-gila padanya. Sementara itu Junsu 좀만 더. 좀만 더. 이거 숨 들어가시고. ternyata cuma lagi peregangan. 나 다 가라앉았어. 그지? 나중에 판단하면 안 될까? 근데 아무튼 난 널 쉽게 보고 싶지 않아. 내 맘 알지? Memang Junsu adalah seorang gentleman. Setelah izin pulang, Junsu mengecek HP-nya dan ternyata sudah banyak chat dari Hyunwoo yang kelihatannya sudah mabuk. Dia pun menjemputnya. 현우야, 김현우. 야, 너 어디 있다가 너 날씨 여신 김현우거든? 여기 있는 이술 이거 다 마시고 들어갈. 알았어, 이거 그러면 싸가지고 가서 집에서 마시자. 나가자마. 아유, 됐지? 가자. Betul kan gentleman? Mereka pun akhirnya pulang. Besok paginya setelah syuting, Hyunwoo dijuluki teman sekantornya karena pakaian yang terlalu ketat untuk tampil di TV. Dan itu juga ternyata ada netizen yang melihat kencan dengan si Om. Akhirnya si Om memutuskan hubungan terlarang mereka itu. Ya, demi kebaikan inti juga si Om. Junsu saat ini sedang ngedate dengan Haejin, tapi tiba-tiba Haejin dijemput oleh mantan pacarnya yang ingin balikan. Junsu pun ditinggal sendirian dan berarti mereka berdua sama-sama hancur. Lalu mereka berdua ke tempat biasa mereka menongkrong, mulai minum-minum dan melepas kesedihan mereka dengan joget-joget. Asik. Setelah cukup senang, Junsu menanyakan ini. Ternyata sudah sekitar 18 tahun lamanya setelah dia menyatakan cinta pada Hyunwoo pertama kalinya, dan hari ini dia menyatakan cintanya itu lagi. 떨리게 해줄게. 이거 원샷하고 우리 사귀자. 뭐래? 확인. 나도 하긴.
Mereka pun sampai tidur berdua. Saat sarapan, Hyunwoo memberitahu pada keluarga Junsu kalau Junsu dan dia sekarang berpacaran. Tapi Junsu tahu dan merasa kalau Hyunwoo mau jadi pacarnya agar dia bisa cepat move on dengan si Om tanpa ada rasa pada Junsu. Junsu pun menemui si Om dan memintanya agar tidak mengusik kehidupan Hyunwoo lagi. Pulang dari sana, dia ke apartemen Hyunwoo untuk beres-beres, juga memasak makan malam. Baik bener nih laki. Hyunwoo pun pulang dan melihat sticky note dari si Om, juga foto-foto mereka berdua. Dia pun galau. Besoknya saat di ruang guru, Junsu terkaget karena kedatangan seorang guru baru yang ternyata adalah Haejin. 이런 일, 춤은 춤. 교대 다닌다는 말 왜 안 했어? 깜놀해주려고 그랬죠? 저 헤어졌어요, 깨끗이. 다시 받아줘요. Asik, lihat juga nih orang. Besoknya Junsu dan Hyunwoo jalan-jalan, tapi tiba-tiba ada orang yang saat itu menelpon Junsu datang. Dia bernama Endro. Akhirnya mereka nongkrong di sebuah kafe, tapi Junsu sengaja meninggalkan Hyunwoo dengan Endro. Ya mungkin karena dia pernah berjanji untuk mengenalkannya pada Hyunwoo. Endro sudah lama sekali suka pada Hyunwoo, apalagi setelah dia bertemu langsung. Saat Hyunwoo datang menemui Junsu saat wajib militer, sepertinya Hyunwoo masih jual mahal dengan Endro. Tapi Endro tetap kokoh supaya bisa dekat dengannya. Akhirnya Hyunwoo mengiyakan untuk bermain ke studio fotonya. Di sana dia melihat foto dirinya yang dijepret secara diam-diam. Di tengah mengejar Junsu, diminta murid-muridnya menceritakan cinta pertamanya. 사랑을 받는 사람과 사랑하는 사람이 사랑받는 게 아니라 사랑을 하는 거거든? 11살 때 자, 여기까지. Ya elah, nih bocil kepo amat. Di hari esoknya, Junsu ngedate dengan Haejin. Dan di sisi lain, Hyunwoo juga ngedate dengan Endro. Tapi sepertinya Junsu dan Hyunwoo sama tidak tertarik dengan teman gandengannya itu. Mereka malah memikirkan hal-hal yang mereka sering lakukan satu sama lain. Dan membanding-bandingkannya dengan teman gandengannya saat ini. Karena itu pun Haejin kesal. Akhirnya Junsu dan Haejin putus. Malamnya dia resah, lalu menelpon Hyunwoo dan memintanya jangan berpacaran dengan Endro. Yang padahal nih pas pertama kali bertemu, Junsu kayak ngejodoh-jodohin mereka. Aneh juga nih orang. Besoknya saat Hyunwoo ngedate, Junsu terus mengikutinya dan mengganggunya dengan terus menelpon, menanyakan hal yang tidak penting. Malamnya mereka bertiga makan malam bersama, tapi pulangnya Junsu malah ditinggal. Junsu pun kesal karena bisa-bisanya Hyunwoo memberikan kesempatan itu pada Endro. 이게 당연히 찢어놔야지. 걔네도 그렇게 되는 거 내가 어떻게 봐? 미나가 그만두겠단다. 나 막상 얘가 내 옆에 없을 거라 그러니까 나 자꾸 여기가 이상해. 어색하게 울고 그래. 내가 미안해. Pulang dari ngedate, Hyunwoo kaget karena sudah ada Junsu di pintu lobi. Tapi Hyunwoo langsung masuk ke lift dan meninggalkannya di lobi. Karena kesal, Junsu yang mabuk itu mengeluarkan unek-uneknya selama ini. 뺏긴 사람 입장 생각 안 해봤어? 감정만 내세우고 그냥 막 징징대는 거지? 그럼 그냥 한 번쯤은 Dan itu semua menyakiti hati Hyunwoo. 너만 아프냐? 야 나도 아파. 누가 너더러 나 좋아해달라 그랬어? Hasilnya Hyunwoo pun menangis dan meminta Junsu untuk tidak menemuinya lagi. Malam itu juga hujan pun datang bersamaan dengan keretahan persahabatan mereka. Dan di perjalanan pulang Junsu hanya bisa menangis. Esok harinya Hyunwoo ke studio foto Andre. Dia memberi jawaban atas pernyataan cinta Endro. Ternyata dia menolaknya dan Endro makluminya. Lalu Endro memberi sebuah kotak hadiah. Tapi ternyata Hyunwoo merasa kehilangan seseorang yang 18 tahun ini selalu berada di sisinya. Dan sampailah suatu hari ada sebuah artikel yang menggambarkan foto Hyunwoo dengan si Om saat mereka masih pacaran dulu. Dia pun jadi dibicarakan dengan teman sekantornya, petinggi kantor, juga para netizen. Akhirnya Junsu pun kembali mengontaknya karena dia takut Hyunwoo melakukan hal yang akan mencelakakan dirinya. Tapi untungnya dia hanya pulang ke tempat kelahirannya, yaitu ke Pulau Jeju. Dan dia ke sana untuk curhat pada ibunya. Saat Hyunwoo pulang mengemasi barang apartemennya untuk pindah ke Eropa, dia melihat isi kotak hadiah yang Endro beri. Dan ternyata isinya adalah foto-foto yang dimana di semua foto itu pastinya ada Junsu yang selalu menemaninya. Junsu saat itu sedang menceritakan tentang Hyunwoo kepada muridnya. Dan muridnya pun menyuruh untuk mencegah Hyunwoo pergi. Akhirnya dia pun sadar dan langsung berlari menemui Hyunwoo. 제발 가지 말고 좀 있어라 좀. 형이야! 김현우!
Untungnya dia tepat waktu. Junso lalu mengajaknya ke sebuah wahana di taman bermain di mana saat masih kecil, Junso ditolak Hyunwoo karena dia naik wahana ini ketakutan sampai terkencing-kencing. Di sana dia menyatakan cintanya sekali lagi. 나 이제 너랑 친구하기 싫어. 손 꼭 잡고 행복하고 싶어. 현아 내 말 들려? 들린다고! 유럽 가지 말고 나랑 사귀자. 족발도 매일매일 사주고 내가 언제든지 맞아줄게. 너 매일매일 떨리게 해줄게. 이젠 나도 좀 봐줘. 안 보인다고 하지 말고. 나도 미안해. 네 마음 다 알고 있었는데 나 유럽 안 가! 안 가, 이 바보야! 약속! 그래, 약속! 괜찮아? 사랑해 현우야. 점점 더 사랑할게. 나도 사랑해! 괜찮아? Akhirnya Junso menaklukkan rasa takutnya akan ketinggian, juga menaklukkan hati Hyunwoo. Walau akhirnya dia pingsan sih, ya. Dan film ini pun diakhiri dengan keuuan sepasang sahabat yang sekarang ini sudah berubah menjadi sepasang kekasih. Tamat dengan ending yang cukup mengharukan sih. Jadi pesan yang bisa kita ambil tuh dari film ini adalah siapa tahu sahabatmu sekarang ini adalah pendamping hidupmu nantinya. Oke, jadi itulah cerita alur film Love Forecast yang Zigzag bawakan dengan cerita sahabat bucin yang berlika-liku. Nah, kalau penasaran sama film ini selengkapnya, makanya ajak teman, pasangan kalian, ataupun sahabat kalian untuk menonton bersama. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Kalau begitu, saya Bro Riko. See you guys.